Hey pejuang Poltekkes 2026, ini dia kesempatan emas buat kamu yang serius pengen lolos si mama. DMH Academy mempersembahkan Bimbel Lolos Poltekkes, spesial untuk kamu yang ambis dan gak mau gagal lagi. Sekarang lagi ada diskon 55% terbatas. Promo ini cuma untuk 30 orang tercepat. Apa aja yang bakal kamu dapetin? 34 kali pertemuan belajar intensif, belajar sampai H-1 tes, kuis dan pembahasan lengkap, 7 kali tryout premium Poltekkes, free class deep sharing dan mentoring jurusan, e-modul belajar premium, rekaman Zoom setiap pertemuan, bimbingan tes psikotes Poltekkes, bimbingan tes kesehatan Poltekkes, bahkan ada kesempatan raih beasiswa DMH Academy. Harga normal Rp800.000, tapi harga promo sekarang cuma Rp349.000. Bonus tambahan, e-book pembahasan soal psikotes, wawancara, dan tes kesehatan Poltekkes. Dan yang paling keren, garansi. Kalau tahun ini belum lolos, kamu bisa ikut kursus lagi gratis tahun depan. Scan QR Code di layar kamu, atau langsung hubungi 0858 0022 9201. Kak Geri, ayo daftar sekarang, karena 99% lolos Poltekkes impian bisa jadi milik kamu. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Oke, dari eh, nomor satu dulu ya, teman-teman. Nah, di sini ada kalimat yang tidak efektif pada teks di atas adalah kalimat. Nah, teman-teman di sini kira-kira jawabnya ada yang B, ada yang D. Oke. Nah, oke kita diskusi aja ya, teman-teman. Ada yang B, ada yang D. Oke, kita lihat. Misalnya teman-teman, aku jawab ini, teman-teman kira-kira ada pendapat tersendiri. Kayaknya ini deh Kak, soalnya gini-gini-gini gitu. Itu silakan ya disampaikan. Untuk kalimat tidak efektif adalah kita lihat di nomor 10. Kenapa? Karena kita lihat di sini, dia bilang oleh karena itu harus meneliti apakah berbagai budaya yang masuk tersebut bersifat positif atau negatif. Nah, di sini ada yang namanya predikat atau kata kerja aktif dengan ditandai dengan imbuhan be seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya dia predikatnya itu berimbuhan be atau kata kerja aktif, dia itu harus ada subjek di depannya terlebih dahulu. Kecuali kalau misalnya dia imbuhannya itu di. Nah, kalau misalnya di itu tuh depannya itu tidak usah ada objek. Nah, jadi karena di sini tidak efektif, tidak memenuhi syarat. Salah satunya adalah adanya subjek. Jadi kalimat nomor 10 ini kita nyatakan sebagai kalimat yang tidak efektif. Nah,
Tadi untuk yang B ya, kita lihat era global untuk kesiapan kita untuk siap berubah, menyesuaikan perubahan zaman, berkaitan dengan sekian kesempatan. Oke, teman-teman, kalau misalnya mau ada komen, kira-kira teman-teman mau pertahankan jawabannya, silakan ya. Kira-kira ada di mana bagian kalimat yang tidak efektifnya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, tadi seputar kalimat efektif juga, kalimat tidak efektif ditunjukkan pada nomor. Nah, di sini kira-kira teman-teman pada jawab, ada yang D. Oh, mostly jawab D ya, dodol. Itu di kalimat nomor 4, yaitu betul. Kenapa kita bahas? Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kal- ke dalam cangkir kami. Nah, di sini ada yang namanya pemborosan kata, yaitu di sini ada kata sangat dan ada kata manis. Nah, di mana kalau misalnya kita mau memakai kata tersebut, kita tuh harus salah satunya aja gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya mau pakai kata sangat, itu tuh satu aja. Kalau misalnya memakai kata sekali, itu juga satu aja. Jadi harus salah satu. Selanjutnya, eh di nomor 3, agar kalimat nomor 1 menjadi efektif, kata yang harus dihilangkan adalah, oh ya, oke. Nih, silakan dibaca terlebih dahulu. Oh enggak, langsung kita bahas aja kayaknya. Oke, kira-kira dibaca aja dulu deh, teman-teman. Ya, 1,5 menit ya. Oke, sembari teman-teman jawab, kita juga sembari bahas ya. Teman-teman di sini udah ada yang jawab juga. Oke. Nah, di sini kalimat satunya adalah para hadirin semua yang sangat terhormat. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Nah, ini kalimatnya itu belum efektif. Nah, cara menjadi efektif adalah kalimat kata yang harus dihilangkan adalah betul yang C, yaitu kata semua, para semua dan sangat. Nah, kenapa dihilangkan? Karena begini. Hadirin ini maknanya adalah tamu undangan yang hadir. Seperti itu. Nah, berarti dia itu sudah mencakup keseluruhan tamu gitu. Nggak usah yang namanya para. Karena hadirin ini merupakan kata majemuk ya. Lalu ini juga semua, kata semua juga sama seperti kata para. Dia itu tidak, maknanya malah ganda gitu ya. Lalu yang sangat terhormat kami ucapkan, nah di sini ada kata-kata yang berlebihan. Kalau di lingkup acara formal ini tuh tidak dibutuhkan ya teman-teman, karena ini sangat berlebihan. Misalnya teman-teman juga menulis surat lamaran kerja, misalnya di akhirnya, di kalimat akhirnya misalnya seperti ini, atas perhatian Anda, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, banyak itu tuh nggak boleh dicantumkan karena itu berlebihan ya teman-teman. Kalau kata anak-anak Gen Z zaman sekarang itu too much ya guys. Gitu. Jadi kalau misalnya ada di lingkup formal itu tuh tidak usah digunakan. Nah, selanjutnya kehematan kata bisa dilakukan dengan menghindari. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Biasanya banyak yang kejebak sih di sini. Oke, kehematan kata bisa dilakukan dengan menghindari pengulangan subjek. Contohnya kayak gimana Kak? Contohnya kayak gini. Misalnya ayah minum soda di pagi hari dan ayah minum kopi di malam hari.
Nah, di sini ada yang namanya pengulangan subjek yaitu ayah. Nah, sebenarnya kita bisa mengefektifkan kalimat ini dengan cara penghapusan subjek. Nah, subjek ini dihapus, sebenarnya bisa maknanya juga tetap sama, yaitu ayah minum soda di pagi hari dan kopi di malam hari gitu. Teman-teman. Oke, wait. Oke, teman-teman, sebentar. Tadi ada gangguan dikit. Oke, kita lanjut. eh oh ya, ini nomornya langsung lanjut ke nomor 11. Oke, anggap aja ini nomor 5 gitu. Kalimat yang seluruh katanya menggunakan kata baku adalah kalimat nomor. Nah, berarti teman-teman cari yang namanya kalimat yang tidak ada kata tidak baku. Silakan. Aku kasih waktu sekitar 2 menit. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Kalimat yang seluruh katanya menggunakan kata baku. Kira-kira apa nih, teman-teman? Oke, ada yang A, ada yang B. Oke, kita review satu-satu ya, teman-teman. Kalimat nomor 1 dulu deh. Kuliah bukan sekedar tahap pendidikan formal. Nah, kita lihat di sini. Ada kata yang tidak baku, yaitu sekedar. Harusnya apa nih, teman-teman? Yang tahu boleh ditulis di kolom chat ya. Harusnya adalah sekadar. Nah, itu ya. Berarti kita kalimat nomor 1 ini blacklist. Bukan jawabannya. Kita lihat di kalimat nomor 2. Dalam suasana akademis, mahasiswa diberi kesempatan untuk menjelajahi bidang mereka, memperdalam pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan yang mempersiapkan mereka untuk tantangan di dunia nyata. Nah, di sini, entah typo atau gimana, di sini katanya tidak baku ya teman-teman. Harusnya adalah kita menambahkan yaitu keterampilan. Gitu. Nah, selanjutnya, kalimat nomor 3, proses belajar mengajar di perguruan tinggi bukan hanya mengenai transfer pengetahuan, tetapi juga tentang penemuan dan penerimaan terhadap beragam pandangan. Wait, aku agak lupa. Sebentar, transfer ini kalau nggak salah ada di sana. Oh, oke. Nah, di kalimat nomor 3, kata transport ini
dia tidak baku, teman-teman. Yang baku adalah transfer memakai e. Jadi kalimat kalimat tiga juga kita blacklist. Transfer. Nah, selanjutnya di kalimat nomor 4, kuliah menciptakan lingkungan dinamis yang mempromosikan diskusi, kritis, dan kreativitas. Nah, di sini juga ada yang namanya kreativitas. Itu tidak baku. Kenapa? Karena harusnya adalah kreativitas. Seperti itu. Selanjutnya adalah nomor 5. Oleh karena itu, mengejar pendidikan bukan hanya investasi dalam pencapaian karir, tetapi juga sebuah perjalanan mendalam untuk memahami diri sendiri, masyarakat, dan dunia sekitar kita. Nah, baru di nomor 5 ini seluruhnya memakai kata baku. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, loh itu kata karir itu beneran Kak bakunya kayak gitu? Iya beneran teman-teman. Silakan dicek di KBBI ya teman-teman untuk kata karir. Oke, ini soal yang terakhir ya teman-teman. Kalimat yang tidak kalimat yang memiliki kata tidak baku adalah, nah berarti ini kebalikannya soal yang tadi ya teman-teman. Kebalikan soal yang tadi, jadinya di sini kita lihat. Kita review aja ya satu-satu yang memiliki kata tidak baku. Pekerjaan bukan hanya sekadar sumber penghasilan. Oke, udah betul ya, sekedar. Jadi sekadar. Melainkan landasan bagi pertumbuhan dan pemenuhan potensi individu. Oke, nomor 1, dia lolos. Dia ada kata bakunya semua. Nomor 2, dalam setiap peran yang diemban, kita tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga membentuk jejak pengaruh yang dapat memberikan dampak positif dalam lingkungan kerja dan masyarakat. Oke, nomor 2 juga lolos ya, karena semuanya ini merupakan kata baku. Selanjutnya, pekerjaan menjadi wadah untuk mengasah keterampilan, membangun jaringan, dan mengeksplorasi peluang pengembangan diri. Ini juga oke. Nomor 4, dengan keseimbangan yang tepat antara produktivitas. Nah, di sini dia. Produktivitas, dia ini konsepnya sama seperti kreativitas. Dia ini tidak boleh memakai F, tetapi dia memakai yang namanya T. Pro, mana sih? Produktivitas. Nah, seperti ini. Gitu. Kecuali kalau dia nggak ada kata itas. Kalau nggak ada kata itas, berarti dia memakai F. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang dodol. Oke, sampai situ aja untuk latihan soal kita. Kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum kita... Oke, kakak izin bertanya. Boleh, Saskia? Oke, di sini ada yang bertanya, kakak izin bertanya di emban itu kata baku ya kak? Iya betul, emban itu dia kata baku. Nah sebenarnya kalau misalnya dia ada embannya sendiri, dia itu sebenarnya kata benda, yaitu kalau nggak salah tuh kain yang buat ngegendong bayi gitu. Tetapi ketika dia diberi imbuhan me atau enggak dia itu dia itu berubah jenis katanya menjadi kata kerja seperti itu. Artinya itu mengemban atau diemban itu kayak menanggung gitu teman-teman. Gimana aman nggak? Oke, teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi?
Oh ya, sekalian kalau misalnya ada yang ingin bertanya, teman-teman silakan sekalian on cam ya, biar kita nggak nunggu-nunggu lagi gitu. Silakan on cam karena aku akan mengisi presensi dari on cam atau gaya ini. Yuk, silakan. Oke, silakan ditunggu sampai lewat 41 mungkin ya, 41. Kalian sekalian kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ya teman-teman. Oke, kamera depannya rusak. Oke, nggak apa-apa Iza. Oke, oke teman-teman, silakan sertakan alasannya kenapa nggak bisa on cam gitu. Oke, silakan ya teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa on cam, silakan sertakan alasannya juga. Oke, masih keluar. Oke teman-teman, kita mulai screen share, screen lagi. Mulai screenshot ya teman-teman. Oke, slide pertama. Senyumnya, kasih senyum Pepsodent. Oke, oke, satu, dua, tiga. Bentar, 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 bentar. Aduh, oke. Agak nge-lag ya guys. Salah, salah, ulangi. Ketutupan notif WhatsApp aku. Satu, oke, ulangi ya. Satu, dua, tiga. Ulangi, ntar. Jangan ada yang kalau jangan ada yang komentar dulu ya. Soalnya ketutupan, takut nggak ke absen. Oke, ulangi. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Oke, lanjut slide kedua.
Satu, dua, oh my god. Wait. Satu, dua, tiga. Oke, oke, oke. Keburu baterai laptopku habis. Oke, teman-teman, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari kelas malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan nanti kuisnya akan segera dikirim, tapi kayaknya agak malam juga, soalnya baterainya tinggal segini dan aku masih di luar. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman semuanya. Bingung persiapan ujian CBT Simama Poltekkes? Kamu bisa belajar melalui buku Sipen Maru Simama Poltekkes 2026 yang berisi 1. Soal dan pembahasan Simama terbaru 2026. 2. Pembahasan soal psikotes. 3. Pembahasan soal wawancara. 4. Pembahasan tes kesehatan. 5. Tips and trik lolos di setiap tes. Bonus dan fasilitas. Kamu akan mendapatkan kursus Zoom pembahasan soal dan materi bersama 5 orang tutor. 3 kali tryout Simama. Grup persiapan masuk Poltekkes. Bimbingan dan konsultasi terjadwal bareng mentor. Dan kesempatan raih beasiswa pendidikan DMH Academy. Pesan bukunya dengan cara scan barcode di layar kaca Anda atau kunjungi link berikut. https://lynk.id/masuk Poltekkes.